Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadid. Walhamdulillahirabbil alamin. Terutama sekali yang saya hormati kawan-kawan sejawat saya, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Kabupaten Labuhan Batu, dan yang saya sayangi anak-anak kami sekalian yang dari berbagai sekolah tingkat SLTA serantau utara dan rantau selatan. Anak-anak kami sekalian, kami mengundang kalian ini karena ingin bagaimana anak-anak kami nanti setelah sudah beberapa tahun ke depan, bahkan sudah dimulai dari sekarang, kalian ini selaku generasi Islam tidak dilihat dari sekolahnya, tapi dilihat dari agamanya. Karena agama ini merupakan salah satu penentu baik atau buruknya generasi akan datang. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pemilik alam semesta, baik di dunia nanti sampai ke akhirat. Dan nanti kita setelah di akhirat, di sana ditentukan bagian kita apakah surga atau neraka. Selanjutnya selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh yang paling baik. Tidak ada lagi kebaikan daripada Rasul kita itu. Sehingga sampai pada saat sekarang umat Islam yang beriman, kalau ada yang menghujat nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak mendidih darahnya, berarti diragukan keislamannya. Kenapa? Karena Nabi kita itu adalah merupakan utusan Allah ke permukaan bumi untuk mengajak manusia beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat. Itulah tujuan daripada Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia manusia, maka kita juga manusia. Itulah yang bisa untuk beradaptasi dengan kita. Kalau Allah itu gaib, malaikat gaib, jin gaib, itu tidak satu alam dengan kita. Jadi anak-anak kami sekalian, Nabi itu merupakan suri tauladan. Kata Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu terdapat contoh-contoh yang terbaik. Nabi kita itu mulai dari mau lahir saja sudah ada perubahan-perubahan alam. Ya, mana begitu mau lahir Nabi itu patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah itu semua hancur. Ya, runtuh dengan sendirinya. Kemudian dia setelah anak-anak berjalan di jalan, datang hujan, dia ditutupi awan.
sehingga tidak basah. Dan Nabi kita itu pernah seusia kalian, nak. Ya, kalau ibu udah cerita Nabi, air mata sudah mau mengalir. Karena kata Allah, kalau dibacakan atau disampaikan tentang Allah dan Rasul, gemetar hati kita. Jadi seusia kalian Nabi kita itu berjuang keras, bekerja keras. Karena pada usia seperti inilah menentukan kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan agama, kehidupan bangsa dan negara untuk baik apa tidak. Jadi Nabi seusia kalian ini sudah menunjukkan kebaikan-kebaikan. Ya, tidak pernah Nabi itu yang tidak tauladan. Sehingga Nabi digelar baik yang tidak senang terhadap Islam maupun yang senang, Nabi itu sudah mulai dia menunjukkan ciri-ciri keislaman, mentauhidkan Allah. Sehingga apa disebut gelar Nabi kita itu? Al-Amin, terpercaya. Jadi anak-anak kami sekalian, sebelah sini boleh juga Bu, tasnya kita pindah kemari. Kalau di situ mungkin dekat kali enggak? Rasanya lebih baik di sini. Sini aja tasnya Pak. Boleh kemari. Mana tahu ada lagi nanti ya. Jadi anak-anak kami sekalian, Nabi itu sesuai dengan perkembangan psikologi manusia. Tidak ada berubah daripada Nabi. Namun Nabi kita itu tadi memang sudah dipersiapkan Allah untuk menjadi suri tauladan. Sehingga tidak bisa yang lain untuk mencontohkan kepada manusia, harus manusia juga. Baru bisa. Ya, jadi dalam hal itu Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang Ibu sampaikan tadi, kata Allah, wal yakhshallazi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadid. Hendaklah kamu takut meninggalkan anak-anak di belakangmu dalam keadaan lemah. Jadi kalau yang pertama anak-anak itu siapa? Kalau macam orang ibu, anak kandunglah yang kita lahirkan. Kalau kita berbicara keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan, bukan anak kita saja yang kita pikirkan, termasuk anak-anak yang ada di mana saja kita berada. Itu anak-anak yang pertama tentu agama kita dulu. Karena agama kita itu berlaku amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita yang sesama agama Islam ini seluruh dunia, Tuhannya satu Allah. Nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya satu, Al-Qur'an. Kiblatnya satu, Ka'bah. Seluruh dunia. Maka Allah mengunci di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang bersaudara itu adalah sesama Islam. Nggak ada, sesama Islam itu nggak ada sahadatnya yang berbeda. Semua sahadatnya sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersumpah, aku bersumpah, benar Allah itu adalah Tuhanku. Dan aku bersumpah, aku berjanji, benar Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah yang diperuntukkan untuk kita. Itu semua umat Islam. Jadi kami sebagai perpanjangan tangan dari para da'iyah, ustazah selabuhan batu ini, kami perpanjangan tangannya
dan kami kebetulan ditempatkan di komisi atau bagian ya perempuan, remaja, dan keluarga. Jadi pada hari ini nak, kami mengundang kalian. Kenapa kami undang? Karena ada di situ sebagai program dan tanggung jawab kami untuk membina remaja dan perempuan. Jadi ini ada dapat dua, ada perempuannya, ada remajanya. Ya, jadi ini tujuan kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kalianlah tadi yang selalu mungkin ada beberapa orang ibu lihat itu juga yang dihadir kemari, gitu kan? Kalianlah tadi perwakilan dari sekolah kalian untuk mengajak, mencontohkan, mengajak beda ya. Kalau mengajak belum tentu mencontohkan. Kalau mencontohkan untuk pribadinya sendiri, tapi kalau mengajak dan mencontohkan, dia mengajak orang langsung dicontohkannya. Itulah Rasul. Rasul tidak mau bicara saja. Rasul itu bicara tapi dikerjakannya. Ya, itu makanya keberhasilan Rasul itu begitu. Jadi kita seharusnya connect antara hati, bicara dengan perbuatan atau pekerjaan kita. Itulah manusia yang dibilang la'allakum tattaqun. Orang yang takwa kepada Allah. Dia takut. Ya, dia takut kepada Allah. Tapi kalau dia berbicara berbeda dengan perbuatannya, itu apa namanya, nak? Munafik. Orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena kalau orang kafir, stop, ini kafir. Kita sudah waspada. Ini kafir, waspada kita teruskan. Tapi kalau dia kita tengok busananya Islam. Agamamu apa? Islam. Tapi dialah musuh Islam. Itulah munafik. Lebih ngeri. Jadi kalianlah sebagai duta-duta, utusan-utusan dari sekolah kalian untuk mengajak kawan-kawan kalian. Makanya kita mengundang dari semua sekolah yang ada di rantau utara dan rantau selatan untuk mengajak kawan-kawannya supaya berbuat baik dan melarang kawan-kawannya dari yang mungkar, ya, dan mencontohkannya sendiri. Kami berharap tiba waktu sholat, kalianlah barisan depan untuk menjadi pertama untuk sholat. Kalau yang laki-laki, dialah sebagai imam. Makanya walaupun kalian dari sekolah agama, ya seperti dari madrasah aliyah, dari SMA, SMK, kalianlah yang mengajak kawan-kawan kalian, kami harapkan untuk barisan depan. Kalau sholat, waktu sholat, kadang-kadang kita tidak perlu untuk bicara. Kerjakan dulu. Baru kita nanti pelan-pelan kita ajak kawan kita. Kadang-kadang ada yang mau, tapi karena tak ada nampaknya orang, segan dia. Memang kita berbuat baik ini pun selalu segan juga. Benar enggak? Benar. Tapi tak boleh. Kalau yang benar itu kita segan, maka yang jahat itu tidak segan, maka akhirnya orang lebih banyak yang jahat dari yang baik. Jadi anak-anak kami sekalian, sekali lagi, Ibu sebagai Ketua KPRK dan kawan-kawan juga seperti itu, kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kepala sekolah kalian, kepada kalian terutama. Nanti sampaikan titip salam kami, terutama ke titip salam Ketua MUI Kabupaten Labuhan Batu, Bapak atau disebut Buya Abdul Hamid Jahid, Dr. Andus Haji Abdul Hamid Jahid Hasibuan. Itu Ketua MUI. Nanti kalau tanya orang, siapa Ketua MUI? Kata siapa ya? Siapa ya? Ada yang udah kenal kan? Jadi dia bertitip salam buat kalian semua, karena dia sekarang dalam keadaan sakit. Walaupun sakit, dia masih tinggi kepangkatan. Tapi sekarang dipercayakan kepada ibu saja untuk membuka acara kita ini. Nanti titip salam kami kepada guru kepala sekolah. Bilang titip salam ke Ketua MUI Bapak ini dan Ketua KPRK. Siapa nama Ketua KPRK tadi?
Dokter. Siapa? Iya, nanti nampak di situ ya. Titip salam kami kepada kepala sekolah karena kita sudah bekerja sama. Marilah kita buka acara ini dengan penuh rasa ketulus ikhlasan pada jam berapa ini Bu? Jam 39.39 kalau jam Ibu ya, jam 9.39. Kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ada maksudnya. Semoga anak-anak kami nanti bisa mengikuti acara ini penuh dengan semangat, ya, penuh dengan tertib, supaya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul 'alim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirnya acara kita secara inti, sehingga kita bisa berhadir di Aula Majelis Ulama Indonesia ini dalam rangka pembinaan remaja tentang ibadah toharoh Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Kabupaten Labuhan Batu. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah berjuang dengan harta dan jiwanya sehingga kita bisa merasakan kebebasan seperti saat sekarang ini. Baiklah, kita buka sesi presentasi tentang toharoh terhadap peserta workshop pada hari ini. Nanti kita akan ada pembagian 3 kelompok, yaitu yang pertama presentasi tentang Mama. Diralat. Sebelum kita membentuk grup diskusi, yang pertama itu presentasi tentang toharoh terhadap siswa-siswi SLTA yang akan dibawakan oleh Ibu Ketua KPRK, yaitu Ibu Dr. Siti Rohimah Nasution, Magister Agama. Kepada Ibu dipersilahkan dengan Jadi bersih yang kita harapkan bagi umat Islam tidak bersih fisik saja. Ada 2 yang kita harapkan kebersihan kita itu, fisik dan psikis. Fisik jasmani, psikis rohani atau jiwa. Kalau bersih fisik, tidak bersih psikis, jiwa, tuh yang datang apa nak? iri hati, Iya, iri hati. Nah, sekali lagi kalau ada yang mau jawab tolong ditunjuk tangan, kasih tahu nama asal sekolah. Karena orang ibu tidak kenal dengan kalian belum. Dari sekolah mana, siapa namanya. Nanti kalau kalian sudah menyampaikan nama dan asal sekolah, kita nanti ada grup diskusi, ibu-ibu kita ini yang membimbing diskusi nanti udah enak. Misalnya, Aminah, udah enak ya manggil nama. Kalau dipanggil nama kita langsung gitu kan. Misalnya nama kita sama dengan nama orang. Nama kita si Hasan. Yang dipanggil Hasan lain. Hasan,
siapa ya manggil aku? Kan gitu kan? Jadi kalau dipanggil nama agak enak. Jadi kalau mau menjawab, silahkan tunjuk tangan. Kalau udah dipersilakan, silakan. Gitu, baru dikasih tahu nama dan asal sekolah. Kalau bisa kelas berapa? Ya, supaya tahu orang ibu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nanti kalau jumpa ibu-ibu ini di luar, jangan kalian diam-diam aja. Assalamualaikum ibu. Gitu. Karena sesama muslim itu ada 5 kewajibannya. Ada 5 kewajiban sesama muslim. Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ada yang tahu? Yang pertama mengucapkan salam. Bukan halo bro. Bukan itu. Hai, bukan itu. Kalau Islam itu assalamualaikum. Maka yang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah kita ucapkan salam, hati yang mengucapkan lembut, hati yang menerima salam juga lembut. Manfaatnya 24 jam. Mulai dari diucapkan sampai berganti jam 12 nanti malam, itu dia mendoakan kita. Bayangkan kalau ada 20-30 orang mendoakan kita satu hari itu. Kesejahteraan atas kamu. Iya, atas kamu juga kesejahteraan. Makanya salam tidak boleh kepada agama lain, karena dia tidak berhak untuk kita doakan. Itu sakitnya nak, kalau ada anak mama kita yang masuk agama lain, dia tidak bisa mendoakan kita, kita tidak bisa mendoakan dia. Walaupun anak yang dibesarkan mamanya. Ya, itulah agama Islam kita ini. Jadi kebersihan itu harus 2, jasmani dan rohani. Tapi di sini kita pelajari dulu jasmaninya, nanti itu akan datang sendiri kepada rohani. Karena kalau kita mengerjakan kebaikan, itulah rohaninya udah sehat. Ya. Baik, Ibu mulai. Coba dari atas dulu. Bu Dokter. Pembinaan remaja tentang toharoh. Lanjut. Sebelum Ibu sampai kepada toharoh, Ibu mengambil surat Al-Hujurat dulu ayat 13. Kata Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, hai manusia, yang diseru siapa? Manusia. Berarti di sini yang diseru agama Islam saja? Tidak, semua manusia yang ada di dunia ini. Hai manusia, kujadikan kamu laki-laki dan perempuan. Apa sukunya nak? Suku. Ya, sukunya Batak. Ini? Jawa. Kujadikan kamu berbangsa-bangsa. Kita ini semua bangsa Indonesia. Nggak ada sini bangsa Cina, nggak ada di sini. Ya, bangsa India nggak ada di sini. Yang ada bangsa Indonesia. Hai manusia, kujadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi masuk kita ke bangsa-bangsa Indonesia. Baru masuk skop kecil bersuku-suku. Untuk saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Jangan kalian anggap, ini kalau kalian manfaatkan waktu ini, ya bisa kalian saling kenal. Misalnya nanti kurang kawan kalian berbuat baik di sekolah kalian, boleh kalian panggil yang nih, halo tolong datang kemari, saya mau bikin acara ini. Bisa. Kalau saling kenal, bisa nggak? Bisa kan? Karena mungkin sendirimu di situ atau berdua. Kau butuh 4 orang, boleh kau panggil kawan yang dari sekolah lain. Itulah dipersatukan di dalam Islam. Untuk saling kenal mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, di antara laki-laki dan perempuan tadi, di antara bangsa-bangsa dan suku-suku tadi, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang mana paling bertakwa itu? Semua dia merasakan dijaga oleh Allah dan dijaga oleh para malaikat. Sehingga dia tidak bisa berbuat semena-mena.
Kalau aku bikin begini nanti udah dicatat malaikat. Yang buruk, kapan aku memperbaiki yang buruk itu? Dia terpikir. Itu makanya antara otak dan hati harus connect. Ya, kalau kita tadi banyak melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka otak dan hati itu bisa connect, katanya yang baik aja, keimanan. Lanjut. Kemudian ini surat Al-A'raf ayat 179. Ini kita berhati-hati. Kata Allah, laqad jarokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins walahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum ajanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adol. Kata Allah, sesungguhnya kami jadikan pengisi neraka jahanam adalah jin dan manusia. Jin dan manusia. Kalau jin itu dibagi lagi nanti ya. Ada jin baik, ada jin jahat, jin kafir, jin Islam. Jin kafir itu itulah iblis yang menggoda kita setiap saat. Sholat digodanya, tidur digodanya, belajar digodanya. Pada umumnya kalau belajar digoda iblis itu ngapain kita? Ngantuk. Ada yang ngantuk? Jangan mau iblis masuk ke mata ya. Itu kata Allah. Kebanyakan pengisi neraka jahanam adalah jin dan manusia. Kenapa? Jin itu alamnya dengan manusia hampir sama. Dia mau punya anak, jin, kita punya anak. Kita makan, dia makan. Kita tidur, dia tidur. Cuma alamnya yang berbeda. Dan tugasnya memang sudah berjanji kepada Allah khusus menggoda kita manusia. Sehingga banyak kawannya nanti masuk ke dalam neraka. Karena dia mempunyai walahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati. Tapi hatinya tidak membaca ayat-ayat Allah. Maaf ya di belakang ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata. Tapi tidak melihat ayat-ayat Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Dia punya telinga. Tapi tidak mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami balhum adol. Orang yang tidak menggunakan hatinya, yang tidak menggunakan matanya, yang tidak menggunakan telinganya, kata Allah lebih buruk, lebih kejam, lebih sadis, lebih jahat daripada binatang ternak. Singa itu binatang apa nak? Makanannya apa? Daging. Mau dia makan anaknya? Kalau marah. Kalau marah dia mau makan anaknya. Itu habitatnya itu tadi, ya. Kalau sudah terdesak, anaknya dimakannya. Tapi kalau tidak terdesak, anaknya itu tahan mati dia untuk membelanya. Itu binatang buas, pemakan manusia, pemakan daging. Kalau manusia binatang apa? Hah? Kita binatang juga disebut loh. Apa namanya? Hayawan natik. Hah? Ada lagi yang lain? John politikon. Kita disebut John itu kan binatang ya. Ya kan? Zooplankton. Apa artinya zooplankton? Hewan-hewan yang paling kecil yang berada di dalam air. Semua makan itu. Makanya kita bertingkat hidup ini. Itu dibuat Tuhan. John politikon. Manusia yang bisa berpikir, bukan manusia, hewan yang bisa berpikir. Kitalah itu manusia. Ya, kita disebut hewan. Makanya manusia ini makanannya tadi mau daging? Mau. Binatang buas juga ya kan? Mau. Kerbau itu putus kita lalap semua. Sak tulang-tulangnya. Udah? Mau makan sayur tumbuh-tumbuhan? Apa namanya istilahnya kita ini? Omnivora, pemakan hewan dan pemakan tumbuhan. Connect kalian sama ibu. Karena ibu basicnya dari biologi. Makanya Islam itu tidak melihat ilmu Yang penting Islam dia itu semua harus memahami alam semesta ini. Ya. Jadi kata Allah,
Kalau dia punya hati tidak digunakan kepada ayat-ayat Allah, punya mata tidak digunakan kepada ayat-ayat Allah, punya telinga tidak digunakan kepada ayat-ayat Allah, mendengar, maka kata Allah lebih buruk, lebih kejam, lebih sadis, lebih jahat daripada binatang ternak. Ada enggak ibu-ibu yang menjual anaknya lahir dijual, lahir dijual, lahir dijual? Ada enggak ya Bu dokter di rumah sakit ya? Oh, rumah sakit ibu ini enggak ada, alhamdulillah. Tapi kenyataan dalam hidup ada enggak ya? Ada. Ada enggak bapak-bapak atau mama-mama yang menjual anaknya ABG? Ada enggak? Ada. Ya? Kalau dia dapat uang, dia apakan duitnya? Dijualnya anaknya bayi, dapat duit kan? Udah uangnya diapakannya? Untuk poya-poya, intinya dimakannya ya. Dijualnya anak gadisnya ke orang lain. Uangnya diapakan? Poya-poya atau dimakan. Mana lebih parah daripada binatang ternak tadi? Manusia. Makanya kita disebut John Politikon, hewan yang bisa berpikir. Tapi kalau tidak digunakan yang dikatakan Allah tadi, ya, hati, mata, telinga, maka kita ini lebih buruk. Maka ayat-ayat lain kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatun walahum ajabun ajib. Kalau Allah sudah mengunci mati itu tadi, dikunci Allah, yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Na'udzubillah. Ya, ini yang harus kita waspadai. Lanjut Bu. Islam agama yang diredoi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 3. Kata Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah, pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Intinya agama itu semua dari Allah. Maka agama dibagi kepada dua bahagian. Satu agama samawi, langit, satu agama ardi, bumi. Agama samawi itu ada 4. Yang pertama Nasrani, bukan pertama ya, Majusi, Nasrani, Yahudi, Majusi, dan yang terakhir Islam. Itu kitab sucinya dari Allah, semua dari Allah, tapi disempurnakan pada agama Islam. Nanti kalau mau bertanya silahkan ya. Yang ketiga, Ali Imran ayat yang kedua, Ali Imran ayat 3. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian ada hadis Nabi mengatakan, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada lagi ketinggian daripada agama Islam. Kalau kita mau tidur diatur, bekerja aktivitas, semua diatur, balik tidur lagi diatur. Mana yang diatur? Mau masuk WC diatur nggak? Agama lain kalau kalian yang dari SMA umum, coba kan ada agama lain kawan kalian kan? Coba tanya, kau masuk WC kaki apa? Coba tanya. Boleh nggak nanya gitu? Boleh kan? Nggak bertentangan dengan kebangsaan kenegaraan kita kan? Coba tanya dulu. Kalau kita umat Islam masuk WC kaki apa? Kaki kiri. Sudah di WC baca apa? Ada doanya. Jangan kalian yang agama Islam mentang-mentang anak SMA nggak belajar. Nanti begitu kita buang air besar, tidak baca doa, iblis itu kan tak nampak, kerjaan dia tidak nampak. Itu diseliputinya kita, badan kita semua dengan kotoran kita sendiri. Tapi kalau kita baca doa, dia tidak berani sama orang yang beriman. Karena orang yang baca doa pasti orang yang beriman. Keluar dari WC kaki kanan. Coba tanya kawannya. Ya, ibu baru-baru ini berapa hari yang lalu berdialog dengan kawan ibu. Ya, dia termasuk tokoh agama Kristen. Katanya sama ibu, kami Bu sama agama kami, katanya, agamamu itu tidak memasukkan kau ke dalam surga kalau kau tidak berbuat baik.
agamamu itu tidak memasukkan kau ke surga kalau kau tidak berbuat baik. Oh, bertentangan kita, Pak, Ibu bilang. Kenapa Ibu bilang bertentangan? Kalau agama kami, Pak, agamamu itu memasukkan kau ke surga bila kau mengerjakan yang baik. Kalau kita tidak yakin dengan agama kita, ngapain kita berbuat baik? Karena yakinlah kita dengan agama Islam, harus yakin. Ya, maka setiap yang beragama Islam akhirnya nanti masuk ke surga. Cuma ada nanti begitu dia tadi mati aja nggak mati. Begitu mati sudah dilihatnya film yang dikerjakannya. Mulai dia dari balik. Ya, udah nampak. Masuk nanti tinggal malaikat bilang. Malaikat apa penjaga surga? Ridwan bilang, Assalamualaikum, silahkan masuk ke dalam surga. Ini dulu perbuatanmu sewaktu kau masih hidup. Ini sekarang balasannya, silahkan masuk ke dalam surga. Datang malaikat penjaga neraka, siapa namanya? Malik. Datang malaikat Malik. Kenapa enggak masuk kalian ke dalam neraka? Apa enggak sampai sama kalian ajaran Islam itu? Kita bilang yang beragama Islam sampai. Tapi kenapa kau masuk ke dalam neraka? Lalai. Mintakanlah ke Tuhan supaya kami pulang ke dunia. Enggak bisa lagi. Kalau agama mereka enggak ada hitungan, udah mati rupanya, nak. Kalau kita enggak terlepas semua. Oke, lanjut. Nah, Ali Imran ayat 102, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhallazina amanu, ada yang ingat? Ya ayyuhallazina amanu, ada yang ingat? Ali Imran ayat 102. Kok lupa Ibu ya? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, jangan. Ayat Ali Imran 102. Kok lupa Ibu ayatnya? Dari sekolah mana, nak? Man? Alhamdulillah ya. Ya ayyuhallazina amanu, amanut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu makanya yang biasa saja bisa lupa, apalagi yang tak biasa ya. Lanjut, baru kita masuk ke dalam toharoh. Jadi dikunci dulu orang-orang yang beriman itu macam mana. Nah, ini toharoh dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Kata Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi dalam surat Ali Imran ada lagi, kalau kita berbuat salah, kita udah tahu berbuat salah sama siapa aja, sama mama terutama, sama ayah, sama orang gitu ya. Kita udah terasa berbuat salah, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampunkan tadi aku udah salah. Cakap sama mamaku kasar, keras. Ampunkan aku ya Allah. Karena kalau udah sampai menyentuh hati orang tua, itu berat. Ya, menyentuh itu hati yang paling dalam. Nah, jadi minta ampun. Sama kawan. Cakap kotor kita sama dia kan, seroro, cakap kotor, boleh nggak? Nggak boleh, udah dicatat malaikat itu. Malaikat apa mencatat? Yang mencatat yang mana? Atib, sebelah kiri. Karena kita sudah cakap kotor. Tapi kalau kita cepat istighfar, catatan itu dihapus lagi. Ya? Kemudian Nabi mengatakan, Rasulullah SAW berkata, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Ya, jadi nggak diterima Allah sholat kita kalau kita tidak bersuci. Lanjut. Pengertian toharoh. Toharoh atau bersuci dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, khususnya sebelum menunaikan ibadah sholat. Berikut pengertian dan macam-macam toharoh.
Bersuci ini lebih lanjut dibagi menjadi dua. Yang pertama lahiriah fisik, yang kedua batiniah hati. Lanjut. Jenis dan macam toharoh. Toharoh ada dua macam, yaitu toharoh indrawi, mata. Toharoh maknawi, kalau menurut Syekh Saleh Al-Fauzan mendefinisikan toharoh adalah bersih dan suci dari kotoran, baik itu indrawi maupun maknawi, hati tadi. Toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Toharoh ini tidak sebatas membersihkan badan. Suci dari hadas berarti melakukannya dengan berwudu, tayamum, mandi, sedangkan suci dari najis yaitu harus menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat. Lanjut. Ini diingat ya nak, nanti mau diskusi kita insya Allah. Toharoh memang sangat berkaitan dengan ibadah sholat, sebagai salah satu syarat sahnya sholat supaya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toharoh menurut taharoh artinya bersuci. Menurut istilah toharoh artinya suci dari kotoran atau hadas dan najis, yakni keadaan suci setelah berwudu, tayamum atau mandi wajib. Hukum taharoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 itu tadi sudah kita bacakan. Lanjut. Lanjut, macam-macam toharoh. Tunggu Bu. Pembagian toharoh ada dua, yaitu bersuci dari hadas berupa melakukan wudu, mandi, dan tayamum. Bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Lanjut. Alat-alat toharoh. Alat-alat toharoh, untuk melakukan toharoh ada beberapa media yang bisa digunakan. Saya sebagai moderator Al-Fikri dan Bang Kiflan sebagai ketua-kedua dan Nurul Hidayani sebagai sekretaris, dan ada Zahra Oktavira dari Manabuhan Batu, ada Bang Sapon Nabil Husain dari Manabuhan Batu, ada Bang Nihan juga dari Manabuhan Batu, ada Kak Widya, Kak Mutiara, Bang Irfan, dan Bang Ari dari Semandu. Kedua. Baiklah, di sini yang pertama akan kami sampaikan ialah pengertian wudu. Wudu menurut bahasa itu artinya bersih dan membersihkan atau indah. Sedangkan menurut istilah ialah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil, seperti buang air kecil, air besar, maupun membuang angin dan sebagainya. Nah, yang pertama saat kita berwudu itu yang wajib ialah membasuh muka dengan air hingga merata. Yang sebagaimana disampaikan tadi ada di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, yaitu faghsilu wujuhakum. Dan di surah itu tidak terdapat kita harus membasuhnya sebanyak 3 kali, tetapi terdapat di hadis, yaitu salasa marrah, yang mana itu berarti membasuhnya sebanyak 3 kali. Membasuh muka dengan air yang mengalir ke seluruh anggota wudu, kebiasaan batasnya mulai dari tumbuhnya rambut manusia pada umumnya. Menurut Imam Syafi'i, wamsahu biru usikum, yaitu menyapu sebagian kepala. Menyapu sebagian kepala yaitu mulai dari tumbuhnya anak rambut hingga ke tengkuk, kemudian kembali ke telinga. Imam Maliki, Bu. Iya. Dan berbeda pendapat juga seperti para ulama dari Imam Maliki, dan cara membatalkannya juga berbeda pendapat. Seperti Imam Syafi'i, apabila bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan walaupun tidak ada menimbulkan gairah, maka kita harus mengambil wudu lagi. Karena itu juga sudah membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab yang lainnya, apabila mazhab Maliki, Bu. Sedangkan menurut mazhab Maliki, apabila bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tetapi tidak menimbulkan gairah, itu tidak membatalkan wudu. Kecuali menimbulkan gairah, maka itu dapat membatalkan wudu.
Nah, selanjutnya adalah warjulakum ila ka'bain, yaitu membasuh kaki hingga ke mata kaki, yaitu dimulai dari menyiramkan air mengalir mulai dari ujung jari kaki hingga ke mata kaki. Dan membasuh telinga ada di hadis, yaitu hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis itu sudah sahih dan sudah tidak dapat diragukan lagi. Dan sebelum itu juga ada sunnah wudu, yaitu yang pertama membaca basmalah, membasuh telapak tangan, kumur-kumur, dan memasukkan air ke hidung atau istisqa. Dan niat lafaz wudu ialah nawaitul, sama-sama Bu. Baiklah, marilah kita baca bersama-sama niat lafaz wudu. Apakah abang-abang, kakak dan teman-teman sekalian sudah hafal itu? Nah, baiklah, mari kita bacakan niat lafaz wudu terlebih dahulu dengan memulai bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang dimana artinya ialah sengaja aku mengambil wudu fardu karena Allah Ta'ala. Dan selanjutnya kita akan membacakan doa setelah wudu. Marilah kita membacakannya sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minas tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada penyampaian kami yang kurang dapat dimengerti, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan tentang mandi wajib, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ridho Tahlani. Saya sebagai ketua, saya berasal dari Sekolah Masmuratul Hidayah. Dan saya yang bernama Yusrani Bermunteh sebagai sekretaris. Kemudian adapun anggota-anggotanya dari Masmuratul Hidayah, Isnawati Nasution Anggina Hasanah Putri, dan dari SMA Negeri 2 Rantau Selatan Anggi Melisa Harahap. Dan adapun guru ibu pembimbing kami, yakni Ibu Haja LP Yulizar dan Ibu Haja Nur Hamidah. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Baiklah, masuklah ke poin pertama, pengertian mandi wajib. Mandi wajib ialah menurut syariat Islam adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Poin kedua, hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Pertama, keluar air mani. Dua, bersenggama, nifas, melahirkan, haid, mimpi basah, onani. Poin ketiga, tata cara melaksanakan mandi wajib. Pertama, mencuci tangan. Kedua, istinja. Ketiga, berwudu. Keempat, berniat. 5, mengalirkan air dari kepala sampai ujung kaki. Disunahkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Adapun masuk ke poin keempat, adapun niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul qasla li rafil adasil akhbari minal haidi lillahi ta'ala. Jika berhaid maka buatlah naiknya minal haidi. Kemudian jika sedang berjunub, ganti saja dengan niatnya dari minal menjadi minal junub lillahi ta'ala, yang sekira-kira artinya sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena haid
karena Allah Ta'ala. Masuk poin yang kelima, sunnah-sunnah dalam mandi wajib. Pertama, sebelum mengalirkan air ke tubuh, sunnahkan mendahulukan membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan yang kanan dan yang kiri. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 dijelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu kita tadi tentang orang yang berjunub harus wajib mandi untuk melaksanakan ibadah. Mungkin sampai sini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih mohonlah dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.